Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alu kullal hasani in syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita usai melakukan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni segala dosa kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahkan sisa usia kita. Sekarang kita lanjutkan surat ke-37 ayat ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lakum la tanasarun. Bal humul yawma mustaslimun. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Qalu innakum kuntum ta'tuna 'alal yamin. Qalu bal lam takunu mu'minin. Wa ma kana lana 'alaykum min sultan. Bal kuntum qawman dhalin. Fahaqqa 'alaina qawlu rabbina inna dha'iqun. Fahaqqa 'alaina qawlu rabbina فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون.
Sadaqallahul Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu yang Allah muliakan, ini lanjutan daripada ayat yang sebelumnya. Beberapa ayat yang sebelumnya mungkin kita sedikit bahas dulu ya. Hadza yawmul fasl alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah hari pembalasan yang dahulu kalian dustakan. Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Maka masukkanlah ke dalam neraka jahanam orang-orang yang zalim dan istri-istri mereka atau pasangan hidup mereka, wa ma kanu ya'budun, dan apa yang dulu mereka sembah. Ini ayat jadi pelajaran kepada kita tentang orang yang zalim. Sezalim-zalimnya orang itu kan orang yang syirik ya, mempersekutukan Allah. Itu bahasa Allah dalam Al-Quran, di antaranya nasihat Luqman kepada anaknya. Jadi orang sezalim-zalimnya orang itu adalah orang yang mempersekutukan Allah. Nah, tapi walaupun banyak kezaliman yang lain, dalam ayat ini Allah menjelaskan usyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Masukkanlah ke dalam neraka jahanam atau ke dalam neraka orang-orang yang zalim dan pasangan-pasangannya. Kenapa disebut pasangannya di sini? Ini Al-Alusi itu mengatakan ini menunjukkan bahwasannya orang kalau sudah menikah itu sangat saling mempengaruhi antara suami dan istri. Jadi suaminya baik, istrinya tidak, ataupun sebaliknya, itu sangat mempengaruhi. Nah, syukur-syukur kalau yang baik itu yang mempengaruhi yang tidak baik. Celakanya kalau yang buruk yang mempengaruhi yang baik. Nah, ketika yang buruk yang mempengaruhi yang baik, atau lebih parah lagi buruk sama buruk saling mendukung keburukan, maka potensi masuk ke neraka barangnya itu kuat. Maka bersyukur ketika ada seorang suami yang mau melakukan kejahatan tapi istrinya ngerem. Nah, itu berarti sebaik-baik istri. Atau kebalikannya, ketika istri yang mau membuat kejahatan tapi suaminya bukan mendukung, sok irahadai, bukan gitu, tapi dia rem. Ingat, hisab akhirat itu berat. Itu pasangan terindah yang bisa mengingatkan sehingga bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Tapi kalau sudah mendukung, apa yang korupsi 300 triliun itu timah ya, 300 triliun, istrinya ikut menikmati sampai ratusan triliun kayak begitu. Itu kan suami berbuat jahat, istri mendukung malah menikmati. Itu seburuk-buruk pasangan. Dan siapa contoh seburuk-buruk pasangan itu adalah ketika Allah mengabadikan dua insan dan dua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan dua insan ini Allah abadikan dalam satu surat. Siapa itu? Abu Lahab dan istrinya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Ayat selanjutnya apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayaslaa naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wanitanya lah atau istrinya lah nanti yang akan membawa api neraka untuk suaminya, dan otomatis istrinya juga sepakat. Nah, itu seburuk-buruk keluarga. Walaupun tidak menjamin suami soleh istri baik, itu tidak menjamin kan. Berapa banyak nabi yang istrinya kafir ya? Nabi Nuh ya, istrinya kafir, Nabi Lut istrinya kafir, atau sebalikannya, ada yang istrinya solehah suaminya kafir. Siapa itu?
Fir'aun dan istrinya Asia. Asia hanya beriman, Fir'aun yang kafir. Tapi ada juga yang suaminya mukmin, istrinya mukminah, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi keluarga ideal itu adalah Nabi Ibrahim. Tapi Ibrahim poligami. Nah itu mengenai seluruh keluarga yang apabila pasangannya itu tidak bisa mencegah untuk berbuat keburukan, maka bentuk suami istri itu sangat saling mempengaruhi. Dua orang yang berasal dari keluarga yang berbeda, karakter yang berbeda, seindah-indah keluarga itu kalau suaminya baik ketemu dengan istri yang baik. Nah sekarang kalau misalnya suaminya baik, istrinya tidak baik, tapi suaminya bisa mewarnai, nah itu istimewa. Atau kebalikannya, suaminya tidak baik, istrinya baik, itu bisa istimewa. Yang buruk itu adalah kalau yang buruk malah mempengaruhi yang baik. Atau lebih buruk lagi, yang buruk ketemu yang buruk. Itu contohnya adalah Abu Lahab dan istrinya. Ukhshur alladziina zalamu wa azwaajahum wa ma kaanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Apa-apa yang disembah selain Allah, fahduhum ila siratil jahim, maka tunjukilah mereka itu kepada neraka jahim. Jadi apa yang disembah dimasukkan ke dalam neraka jahim. Allah masukkan waqifuhum innahum mas'ulun, dan mereka nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka lakukan. Meskipun ada ulama yang mengatakan kalau orang kafir itu sebetulnya tidak dihisab, sudah jelas kafir ya sudah, amalan baiknya tidak akan pernah dianggap oleh Allah. Atau kata Allah, innal ladzina kafaru a'malahum kasarab. Orang kafir itu amalannya seperti fata morgana, kelihatannya ada tapi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejelek-jeleknya orang Islam, ujungnya pasti masuk surga. Itu sejelek-jeleknya orang Islam. Seburuk-buruknya orang yang bersyahadat, walaupun dosa berlipat-lipat, ujungnya pasti akan masuk surga. Tapi sebaik-baiknya orang kafir, dermawan, somenya, ramah, tapi tetap tidak akan pernah mencicipi yang namanya surga. Kuncinya apa itu? Kuncinya itu adalah la ilaha illallah. Tapi kan la ilaha illallah saja tidak cukup. Ketika Nabi mengatakan man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya itu ada keimanan sebesar biji zarrah, maka dia akan masuk surga. Atau dalam hadis lain, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Seorang sahabat tanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah saya boleh menyebarkan apa yang kau katakan ini? Apa kata Rasulullah? Jangan. Khawatir orang menyandarkan nasibnya kepada la ilaha illallah ini, ujungnya tidak mau beramal. Jadi cukuplah la ilallah terkena sholat. Masalahnya kan iman itu naik turun. Ketika iman turun kemudian diabaikan, lama-lama bisa lepas. Dan orang yang murtad itu tidak mungkin tiba-tiba. Orang murtad itu akumulasi dari dosa kecil kemudian menjadi dosa besar, dianggap enteng, ujungnya menjadi murtad. Gak mungkin lah malam tahajud, siang sahur, pas besoknya pindah agama. Oke. Pasti itu akumulasi. Orang yang murtad itu pasti sebelumnya banyak berkumpul dosa dulu. Ini mengenai hati-hati dengan iman ketika turun. Kemudian Allah katakan selanjutnya, ma'alakum la tanasarun, mengapa kamu tidak saling tolong menolong? Ini Allah katakan kepada orang kafir yang dimasukkan bersama-sama ke dalam neraka. Dulu ketika di dunia kata Allah, kalian saling tolong menolong, sama-sama berbuat zalim, sama-sama berbuat kejahatan. Nah sekarang kalian masuk surga, kemudian kata Allah, malakum la tanasarun, kenapa kalian sekarang tidak saling tolong menolong? Jawabannya adalah tidak mungkin.
Orang kalau sudah menghadapi azab, yang dipikirkan itu adalah nasib diri sendiri. Ibaratnya gempa, kalau gempa ya rumah tiba-tiba goyang, yang dilakukan pertama kali apa? Kita menyelamatkan diri sendiri. Tidak mungkin kita, kecil kemungkinan mungkin perhatian ada, tapi yang pertama kali kita selamatkan itu kan diri kita sendiri. Mungkin pasangan hidup juga lupa. Saya dulu ingat pas lagi di Gontor, lagi Jumatan, khatib lagi khutbah, goyang masjid goyang, itu bubar Jumatan. Wah, artinya dalam kondisi ibadah saja, ketika dalam kondisi seperti itu langsung lupa ingin menyelamatkan diri sendiri, itu baru gempa. Apalagi nanti di akhirat sudah tidak lagi memikirkan baik. Yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu seseorang itu akan lupa kepada saudaranya, wa ummihi wa abihi, lupa kepada bapak ibunya, wa sahibatihi wa banihi, lupa kepada istri dan anaknya. Itu nanti hari kiamat sudah nggak peduli. Kalau sekarang mungkin anak itu sosok yang paling kita cintai, di akhirat pas hari kiamat orang sudah tidak lagi memikirkan. Yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya di akhirat itu yang bisa menyelamatkan diri kita itu hanya diri kita sendiri. Maka keluarga yang paling indah itu adalah keluarga yang masing-masing ikhtiar menyelamatkan dirinya sendiri. Nanti di akhirat dikumpulkan kembali oleh Allah. Quran surat At-Tur ayat 21 ya. Itu orang-orang yang beriman yang diikuti oleh generasi yang soleh di akhirat dikumpulkan lagi. Karena kalau dalam satu keluarga semuanya beriman, semuanya soleh, kemudian salah satu ada yang meninggal, sebetulnya itu tuh adalah perpisahan sementara. Di akhirat bisa ketemu lagi. Suami istri sama-sama soleh, suaminya meninggal, gitu. Itu istri pasti sedih, maka nanti di akhirat akan dipertemukan lagi. Itu perpisahan suami meninggal itu hanya perpisahan sementara, di akhirat bisa bertemu. Istri sedih tidak? Sedih pasti, tapi kalau saya itu hanya sebatas perpisahan yang sementara. Ketika Rasul meninggal, sebelum meninggal Rasul kan bilang kepada Fatimah, ya Fatimah, berbisik ya, aku tidak lama lagi akan wafat dan engkau yang pertama kali akan menyusul. Kan akhirnya Fatimah keluar dari kamarnya, ketemu dengan Abu Bakar. Fatimah tersenyum. Setelah Fatimah menangis, langsung tersenyum. Ditanya oleh Abu Bakar, kenapa kok tadi menangis sekarang tersenyum? Apa kata Fatimah? Aku menangis karena aku kasihan kepada Rasul, bagaimana sakitnya sakaratul maut. Dan aku tersenyum karena tadi Rasul mengatakan bahwasanya setelah beliau wafat tidak lama lagi saya akan wafat. Artinya apa? Aisyah tuh sedihnya tuh hanya sementara, kisah dengan Rasul itu hanya sementara, tak lama lagi akan berjumpa lagi dengan Rasul. Dan betul kan, 6 bulan kemudian Fatimah wafat. Rasul hanya memberikan isyarat, tapi Rasul tidak menentukan harinya atau tidak memberitahu harinya karena Rasul tidak tahu. Maut itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Haji Kusoi kemarin meninggal hari apa ya? Hari kerja ya, hari Kamis misalnya. Ya itu hari ketentuan hari ini. Pak John kemarin, aduh saya nggak bisa nganter Pak Haji Kusoi karena lagi kerja. Coba diundur, mau apa meninggal weekend gitu. Ya nggak bisa. Tidak bisa diundurkan. Nah, jadi orang yang sama-sama beriman, salah satu meninggal, itu sebetulnya perpisahan yang sementara. Seperti halnya bagaimana Fatimah menyikapi perpisahan sementara dengan Rasulullah SAW. Sedih pasti adanya. Suami meninggal, istri pasti sedih. Itu adalah suami pun sama. Suami ditinggal oleh istri meninggal, suami sedih tidak? Sedih, gitu kan?
Tapi perpisahan itu hanya sementara, nanti akan berjumpa lagi. Seminggu 2 minggu suami nikah. Itu bedanya laki-laki dengan banyak perempuan itu ditinggal meninggal suami lebih memilih menjadi single. Nah, tapi kalau laki-laki istri meninggal besok lusa nikah. Bahkan istri masih ada suami nikah. Itulah kita ya. Makanya saya nggak pernah suka laki-laki. Sampai detik ini saya nggak pernah suka laki-laki. Nah, itu jadi tidak akan pernah ada yang namanya pembelaan. Biasa. Itu kalau sama-sama zalim. Maka selamatkan diri kita masing-masing, saling mengingatkan. Hanya bedanya begini, kalau suami itu ada tugas tambahan. Dan ini menjadi kewajiban utama seorang suami di Quran surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Artinya suami itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhir. Apa yang dilakukan oleh istri, apa yang dilakukan oleh anak, ketika tidak ada nasihat yang dibintaikan oleh suami kepada anak dan istri, sehingga suami dan anak istri bebas berbuat dosa, suami akan dimintai bertanggung jawaban nanti di banyak berat tugas suami. Bahkan termasuk sholatnya keluarga itu, anak istri itu menjadi tanggung jawab suami untuk mengingatkan. Surat apa ini? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah mereka untuk sabar melaksanakannya. Sebentar, saya cek dulu suratnya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Surah Toha ayat 132. Itu kata Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan perintahkanlah mereka untuk sabar melaksanakan. Ini pesan Allah kepada para pemimpin, kepada para kepala keluarga, agar para keluarga, Toha 132, agar para keluarga mengingatkan anak istrinya itu untuk sholat. Nah, di sini Allah tidak memberikan batas waktu sampai kapan kewajiban suami itu gugur mengingatkan keluarganya sholat. Artinya berapapun usia anak kita, 132, 132. Artinya berapapun usia anak, tetap dalam beberapa momen tertentu suami itu, kepala keluarga itu harus mengingatkan keluarga untuk melakukan sholat. Mungkin sebagian ada yang begini ya, bukan di sini ya, sebagian ada yang merasa ketika anak sudah menikah itu sudah urusan dia, sudah dewasa. Kalaupun dia tidak sholat itu urusan anak, tops kita sudah mendidik. Ternyata tidak. Kalau melihat ayat ini, artinya kepala keluarga itu harus mengingatkan anak istrinya sholat dalam momen tertentu. Sebetulnya ini menjadi pengingat bagi kepala keluarga juga, jangan sampai meninggalkan sholat. Jadi saling mengingatkan. Itu kata Allah, malakum la tanasabun. Kemudian kata Allah, bal hum yawma mustaslimun. Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah tidak punya harapan lagi kecuali hanya menerima keputusan Allah atas apa yang dulu mereka lakukan ketika di dunia. Penyesalan tidak akan berguna. Bahkan sebelum mereka mendapatkan catatan amalan buruk, mereka mengatakan, ya fa'amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah inni dhunantu anni mulaqin hisabiyah. Quran surat Al-Haqqah ya. Siapa yang diterima kitabnya dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan ha'umqra'u kitabiyah, bacalah kitab ini,
Walam adri ma hisabiyah, sekiranya aku tidak pernah dihisab oleh Allah. Itu orang kafir itu ketika meninggal, mereka mengharap tidak akan pernah ada hisab. Tapi itu kan harapan yang tidak mungkin terjadi. Sama dengan begini, di akhir surat An-Naba, penyesalan orang kafir itu kan ketika sudah meninggal ternyata hisab itu nyata ada. Apa kata orang kafir? Ya laitani kuntu turaba. Duka sekiranya aku dahulu ketika di dunia tidak diciptakan sebagai manusia. Allah hanya ciptakan aku sebatas debu yang tidak mungkin dihisab. Tapi kan disitu menggunakan kata ya laitani, duhai sekiranya. Itu harapan hampa itu, laita itu. Harapan yang tidak mungkin terrealisasi. Itu laitan. Jadi kalau siang terik matahari, kemudian kita berharap ketika terik matahari hujan turun, nah itu laitan. Harapan yang tidak mungkin terjadi. Dan ketika ada ayat dalam Al-Quran yang kalimatnya laita, itu pasti harapan. Tapi harapan itu harapan yang tidak mungkin terjadi. Ya laitani kuntu turaba, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Itu ayat-ayat yang ada kalimat. Ya, jadi pada akhirnya orang-orang kafir itu semuanya hanya sebatas menerima keputusan Allah. Ya termasuk kita. Pada akhirnya kita pun hanya menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Dan yang menjadi catatan, tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada hamba. Memang surga dan neraka sudah ditetapkan ya. Itu surga dan neraka sudah ditetapkan. Kita ahli surga atau ahli neraka itu sudah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan kita. Mungkin jadi muncul pertanyaan, ya kalau sudah ditetapkan untuk apa kita ibadah? Kalau memang ujungnya takdirnya kepada neraka. Atau mungkin kalau Allah takdirkan kita surga pada ibadah, toh takdirnya masuk ke dalam surga. Ini jawabannya dua. Yang pertama, kita tidak tahu takdir kita itu apa. Yang pertama itu, takdir itu adalah urusan Allah. Yang kedua, takdir surga dan neraka itu masih bisa diubah. Itu bukan takdir mutlak. Itu bukan takdir yang tidak bisa diubah. Itu takdir yang bisa diubah. Karenanya Allah perintahkan kepada kita untuk ikhtiar ibadah. Maka ketika seorang hamba masuk ke dalam neraka, pasti dia punya saham berbuat dosa ketika di dunia. Tidak mungkin orang ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka. Tidak mungkin hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Itu orang berilmu saja kan Allah dipisahkan. Tahukah apakah sama orang beriman dengan orang tidak beriman? Ya berarti orang yang soleh pun pasti dipisahkan dengan orang yang tidak soleh. Ahli ibadah pasti masuk ke dalam surga. Hanya takdir itu sebagai gambaran kepada kita, kalaupun masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Sekarang ada orang yang bangga dengan amal solehnya, pasti rajin amal soleh pasti masuk surga. Yang jadi pertanyaan, yang membuat dia bisa berbuat amal soleh siapa? Rahmat Allah. Kita bisa ke masjid itu kan karena rahmat Allah. Kalau tidak memberikan rahmat, berat ke masjid. Kok masih diri sendiri? Gitu kan. Tapi karena ada rahmat Allah, Allah ringankan. Sehingga ini jangan menjadi peluang kita bangga dengan amal soleh kita. Kalaupun masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun jadi catatan bagi kita, jangan merasa lebih daripada mereka yang belum mendapatkan rahmat Allah. Pulang ke masjid, habis sholat, lihat di jalan ada yang nongkrong ke sholat, kita ngobrol sama teman yang pulang masjid, masih pegawai nongkrong. Saya yakin dari situ hari neraka. Padahal boleh jadi di akhir hayatnya dia yang baik. Alhamdulillah kita yang buruk. Selama ruh masih ada di kandung badan, potensi baik dan potensi buruk itu ada pada diri kita. Setelah meninggal baru selesailah urusan kita. Apakah baik ataukah buruk? Kata Allah. Kemudian selanjutnya fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling berbantah-bantahan.
yang dulunya ketika di dunia sama-sama berbuat jahat, berkompromi berbuat jahat, nanti di akhirat saling berbantah-bantah gara-gara dirinya orang jadi kieu. Kata yang dituduh salah seorang gitu kan, itu saling berbantah. Karena kata Allah kan al-yawm al-akhillahu yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa muttaqin. Persahabatan yang erat di dunia itu nanti di akhirat justru malah menjadi permusuhan, kecuali kalau ketika di dunia bersahabat dengan kebaikan, berkumpul di masjid, insya Allah semuanya ahli surga. Nanti ningali di akhirat, ningali Pak Agus tinggal Pak Agus dulu pengajian Sabtu subuh, itu kan bersahabat karena kebaikan. Tapi ketika bersekongkol dalam kejahatan, nanti yang diajak pasti akan menyalahkan kepada yang mengajak. Yang mengajak akan membela diri, salah sendiri mau. Itu seperti zat yang disembah selain Allah. Di Quran surat Al-Baqarah, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'aw al-'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Dan ingatlah ketika yang disembah berlepas diri kepada yang menyembah. Setan berlepas diri kepada manusia. Setan yang menggoda berlepas diri kepada yang digoda nanti di akhirat. Wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina ittaba'u law anna karratan sampai akhir ayatnya. Itu setan yang berlepas diri di akhirat. Maka berlindung kepada Allah dari kawan yang tidak baik. Nah, penyesalan ketika salah memilih teman itu Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ya wailata alaitani, ya wailata. Di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 28. Di Quran surah Al-Furqan ayat 28 Allah katakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai sekiranya, ya wailata, duhai celakanya aku, laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sekiranya dahulu aku tidak menjadikan dia sebagai kawanku. Ini pakai laita ya. Harapan orang yang sudah meninggal itu seperti ini. Tapi kan tidak mungkin balik lagi ke dunia, sehingga menggunakan kalimat laita. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dialah yang telah menyesatkanku setelah dulunya aku baik. Ini Quran teman. Kalau dalam ilmu pendidikan Islam itu kan ada ungkapan apa? Al-insanu ibnul bi'ah. Manusia itu anak lingkungan. Sebaik-baiknya orang kalau hidup di lingkungan yang buruk pasti akan terpengaruh. Dulu ada ungkapan apa? Jadilah engkau sebongkah emas yang tetap berkilau walaupun ada di tumpukan sampah. Yaitu emas, kita mendapatkan emas. Maka tidak boleh kita bergaul dengan yang tidak baik. Plus kita tidak boleh masuk ke tempat yang berpotensi merusak diri kita. Walaupun mungkin kita tidak tergoda, tapi boleh jadi itu menjadi potensi fitnah bagi kita. Di Bandung ada lokalisasi gitu ya. Kemudian saya ke sana pakai mobil, parkir di dekat tempat itu. Padahal saya nggak ke situ. Di situ kan ada masjidnya. Saya khutbah di situ misalnya. Tiba-tiba Pak Firdaus lihat mobil saya, masa apa mobil dia? Kayak dia jadi fitnah nggak? Nggak jadi fitnah. Padahal saya di sana dakwah, menjauh kepada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu kan tidak boleh masuk kepada wilayah yang tidak baik. Kalaupun kita tidak tergoda, itu menjadi fitnah. Tidak boleh masuk ke tempat yang seperti itu. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasa'alun qalu innakum kuntum ta'nuna 'anil yamin. Kemudian kata Allah selanjutnya, qalu innakum kuntum ta'nuna 'anil yamin.
Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan. Qalu bal lam takunu mu'minin. Pemimpin mereka menjawab, tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang yang beriman. Jadi perdebatan lagi. Jadi orang yang kafir ingin melepaskan diri dari neraka dengan berbagai macam alasan, tapi tidak bisa. Wa makana lana alaikum min sultanin bal kuntum qauman taghin. Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. Jadi tidak mungkin ada pertolongan lagi untuk dia. Orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Fahaqqa alaina qawlu rabbina inna ladaitun. Maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita, pasti kita akan merasakan azab itu. Jadi begini, Allah itu ketika menjelaskan tentang pedihnya azab neraka, Allah selalu menggunakan kalimat zaqa yaduku, atau yang sederivasi dengannya zaqa yaduku itu. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Quran surat As-Sajdah surat ke-32. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Maka rasakanlah nikmat atas hari yang kau lupakan dahulu, azab neraka. Ini juga sama. Atau dalam ayat lain, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Setiap kali ahli neraka itu kulitnya hancur, baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Kami akan ganti kulitnya dengan kulit yang baru, liyadhuqul adzab, supaya merasakan azab itu. Please dengan ayat yang barusan kita baca. Itu kata Allah, fahaqqa alaina qawlu rabbina inna ladaikun. Maka benarlah perkataan Tuhan kami kepada kami, inna ladaikun, kami pasti akan merasakan itu. Nah, dalam bahasa Arab, zaqa yaduku itu diibaratkan seperti makanan yang ditempel di lidah. Jadi makanan ditempel di lidah itu kan zat yang anggota tubuh yang bisa merasakan rasa itu kan hanya lidah. Nah, ketika makanan itu bisa ditempel ke lidah, bisa terasa, Allah gambarkan juga azab neraka ketika menimpa tubuh manusia. Itu ibaratnya seperti rasanya lidah ketika disentuh oleh makanan. Artinya betapa tubuh itu sangat merasakan dengan detil azab neraka itu. Makanya ketika kulit itu sudah hancur, apa kata Allah? Baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Allah ganti dengan kulit yang baru, liyadhuqul adzab, supaya kembali merasakan dengan betul-betul rasa azab neraka itu. Artinya betul-betul tersiksa. Itu kata Allah, dada itu betul-betul merasakan yang namanya adab, sebagaimana lidah betul-betul merasakan yang namanya makanan. Itu gambaran tentang bagaimana pedihnya siksaan di neraka. Kemudian kata Allah, fa'aghwaynakum inna kunna ghawin. Maka kami telah menyesatkan kamu, sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat. Ini deklarasi orang-orang kafir bahwasanya mereka sudah membuat sesat. Fa innahum yawma idzin fil adzabi mushtarikun. Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama akan merasakan. Orang yang mempengaruhi dan orang yang dipengaruhi itu akan merasakan yang namanya azab. Maka kesimpulan daripada ayat ini adalah hati-hati dalam memilih kawan, khususnya kawan akrab, karena saling mempengaruhi. Jangan sampai salah memilih orang yang terdekat dengan kita. Maka nikmat terbesar itu adalah ketika kita memiliki pasangannya satu visi dengan kita, yaitu akhirat yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang memuliakan, ini Quran surat As-Saffat sampai yang barusan kita baca. Insya Allah nanti di lain waktu kita akan lanjutkan. Mungkin masih ada sedikit waktu, barangkali ada yang mau menambahkan.
Ya, jazakallah. Pertama, tentang arti mendustakan hari akhir ya. Kalau kita lihat di surat Al-Mudaththir kan, wa kunna nukadzibu biyaumiddin gitu. Mungkin kalau bagi kita sepertinya mungkin jarang barangkali ya orang yang tidak yakin akan akhirat. Jadi istilah mendustakan itu mungkin bukan terlek mendustakan ya, tetap tahu akan ada tapi mungkin tidak ada persiapan gitu ya. Jadi itu ya, mohon penjelasan arti nukadzibu itu seperti apa gitu ya. Biar kita tidak merasa ada, aku mah yakin ada akhirat tapi nggak ngapa-ngapain juga gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah mendapat penjelasan tentang perintah memukul anak ketika dia usianya 10 tahun untuk sholat ya. Beliau mengatakan bahwa memukul itu kalau versi sekarang bisa jadi dengan mengurangi uang jajan misalnya, mungkin mengurangi waktu main dia dan sebagainya. Itu saya baru tahu kalau ada istilah yang lain. Apakah memang memukul itu secara terlek memang dipukul walaupun tidak menyakiti gitu ya. Kemudian yang terakhir, dengan adanya kemarin sempat ramai fenomena bunuh diri ya, yang waktu itu ramai menggantung diri di Cimindi gitu. Saya sempat dapat pertanyaan, apakah itu sebuah takdir gitu kan? Kalau menurut saya bilang begini, sebetulnya mungkin ajalnya memang iya pada hari itu jam sekian gitu, tapi cara matinya itulah yang dia tidak ikhtiarkan dengan cara kematian yang baik. Karena kan sebetulnya bagaimana cara hidupmu, begitulah cara matimu kan sebetulnya. Jadi takutnya ada ya udah takdirlah bunuh diri juga gitu. Apa kita dijelaskan takdir kita masuk surga atau neraka kan kita bisa ikhtiarkan gitu. Nah ini karena sekarang banyak betul ya orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu, sehingga akhirnya akhirnya ya udah nggak apa-apa, deh itu memang sudah takdir. Nah itu mohon penjelasan bisa kalau nggak bisa. Yang terakhir dulu ya. Jadi sekarang itu nyawanya semuanya bisa sekarang di Mojokerto ya, suami dibakar istri ya gara-gara judi online ya. Menyala suamiku gitu kan, menyala suamiku tuh dibakar gitu. Gara-gara judi online suami dibakar sama istrinya. Kemudian di Jawa Barat di kabupaten apa ya, istri dibunuh oleh suaminya gara-gara suaminya minta nomor PIN HP istrinya, tapi istrinya tidak ngasih tahu, dibunuh. Makanya sekarang saya suka hati-hati ke istri, takut dibakar. Ya itu betapa murah nyawa, baik nyawa orang lain itu nyawa diri sendiri. Gantung diri kan kemarin yang Cimindi itu ya, ternyata guru apa ya, guru bahasa Indonesia nah ya dia semoga guru bunuh diri ya, mungkin pasti ada latar belakangnya tertekan entah apa, tapi artinya dia bukan orang yang pengangguran lah, alasan ekonomi, tapi pasti mungkin ada latar belakangnya yang lain. Yang jadi pertanyaan begini, ini takdir bukan? Ya kalau dikatakan ini takdir atau bukan, ya ini memang takdir. Cuman ketika kita menjawab ini adalah takdir, jangan kita menjadi orang yang jabariyah. Jabariyah itu orang yang menyalahkan kepada takdir, seakan-akan kita tuh tidak punya upaya untuk berikhtiar. Dulu Umar begini, Umar itu pernah jalan rombongan dengan sahabatnya mau ke Yaman. Sampai mau masuk ke wilayah Yaman, sampailah berita kepada Umar di Yaman itu ada wabah penyakit. Umar ketika itu musyawarah sama kawan-kawannya, sama sahabat yang lain. Nah ini kita sudah sampai ujung kota nih, mau masuk ke kota Yaman. Tapi sampai masuk, kita dapat berita di Yaman ini wabah penyakit begitu banyak. Apa pendapat kalian? Lanjutkan perjalanan atau kita balik ke Madinah? Sahabat yang pertama bilang, udah kita lanjutkan ke Yaman. Toh kalaupun kita nanti meninggal karena wabah penyakit, itu adalah takdir Allah untuk kita. Tapi kata yang lain, kata sahabat Nabi yang lain, jangan, kita harus kembali, kita harus melindungi diri kita dari penyakit. Kita harus balik ke Madinah. Apa kata Umar?
Hayo kita beranjak dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Takdir buruknya apa? Masuk ke dalam celaka meninggal. Takdir baiknya itu adalah selamat kembali ke Madinah. Jadi takdir itu sebetulnya bisa kita usahakan. Ada kisah lain tentang Umar juga. Ada seorang sahabat Nabi, di dekat sahabat Nabi itu ada pohon atau pintu yang hampir tumbang, hampir jatuh. Disitulah ada diskusi tentang takdir. Ini baiknya saya pindah atau enggak nih? Kalau misalnya saya diam, kemudian tertimpa oleh pohon atau pintu ini, saya misalnya meninggal, ya kenapa harus risau? Toh itu takdir saya. Tapi apa kata Umar? Beralihlah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Nah, takdir itu kan sebetulnya terjadi di ujungnya. Tapi untuk takdir itu kita sebetulnya Allah berikan keleluasaan untuk memilih. Nah, yang kemarin itu yang bunuh diri itu, apakah bunuh diri itu takdir? Ya itu memang takdir. Takdir atas pilihannya. Pilihannya dia beli atau ngambil tali, nempel ke leher, kemudian loncat, gantung, itulah takdir yang dipilih oleh dia. Dan karena dia itu yang dipilih oleh dia, ya Allah berikan kemudahan untuk itu. Tapi kan tetap putusan pertamanya itu ada di dia, makanya dia tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Apalagi bunuh diri lebih dosa daripada membunuh orang lain. Tapi bukan berarti kemudian setelah ini lebih baik membunuh orang lain, bukan. Nah, bunuh batur daripada bunuh diri sendiri. Tetap bunuh diri orang lain juga hukumnya adalah dosa. Jadi tetap dia tidak bisa dicap bahwasanya dia itu sudah takdir, berarti kan dosa itu. Jangan seperti orang Jabariyah. Kemudian yang pertama tentang, atau yang kedua dulu ya, tentang sholat ya. Memang kan ada satu-satunya ibadah yang Rasul perintahkan kepada para ayah, supaya para ayah memerintahkan anaknya untuk melakukan ibadah tersebut, padahal anak ini belum balik, itu hanya sholat. Zakat, saum kan, hanya sholat. Padahal anaknya belum balik. Apa kata Nabi? Kalau anakmu sudah 7 tahun, maka perintahkanlah dia untuk sholat. Artinya apa? Kalau orang tua tidak menyuruh anaknya sholat ketika anak sudah 7 tahun, yang dosa adalah orang tuanya. Kemudian kalau sudah 10 tahun, maka perintahkanlah sholat, kalau tidak mau maka pukullah. Artinya kalau 10 tahun orang tua tidak lebih keras lagi untuk, tanda petik keras, mengingatkan anaknya sholat, maka orang tuanya salah. Alasannya kenapa sholat itu harus diperintahkan kepada anak ketika anak itu belum balik? Karena sholat itu kelihatannya enteng tapi berat. Yang bikin berat itu apa? Kontinunya itu yang bikin berat. Makanya kan kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, bukan hanya perintah sholat, tapi wastabir 'alaiha, perintahkanlah dia untuk sabar melakukannya. Karena rutin 5 kali sehari itu bukan perkara yang mudah kalau tidak terbiasa. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sholat itu amat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Nah, ketika 10 tahun masih belum mau sholat, maka pukullah. Nah, kemudian mungkin ditafsirkan dengan konteks sekarang. Dulu pukul fisik gitu. Nah, sekarang mungkin diboikot jajannya. Ya, memang ini masalah penafsiran. Kalau menafsirkannya secara tekstual, pukul itu ya berarti fisik gitu kan. Tapi kalau berpikirnya kontekstual, yang penting substansinya, gimana anak ini merasa tanda petik dihukum karena kesalahannya tidak mau sholat, jadi boikot jajannya, digembok sepedanya gitu. Ya, itu pun kan bisa sah-sah saja. Intinya adalah mengingatkan dia tentang sholat. Dan dipukul pun itu pukul yang ini ya, pukul yang kasih sayang. Bukan ngeliat anak nggak sholat, mana parah. Bukan, tapi pukul pakai yang ringan, pukulan kasih sayang. Adapun yang pertama tentang mendustakan hari akhirat. Itu di surat Al-Haqqah itu kemarin saya baca sebentar. Quran surat Al-Haqqah itu Allah katakan ayat ke halakana khuduhu faqullu summa jahim wasallu innahu kana la yu'minu wa la yu'minu
Fa amma man utiya kitabahu bishimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Dan sesiapa yang tangan catatannya diterima oleh tangan kirinya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, maka mereka mengharapkan sekiranya aku tidak pernah diberikan kitab suci ini. Wa lam adri ma hisabiyah, dan seandainya aku tidak pernah dihisab nanti di akhirat. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Ya laitaha kanatil qadiyah, duhai sekiranya buruklah keputusan aku. Jadi orang kafir itu melihat tafsir ayat ini itu, ketika di akhirat ini mereka tidak percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Nah, dia mengharapkan seandainya kematian itu adalah menjadi penyelesai segala urusan, tapi ternyata tidak. Setelah meninggal baru ternyata ada kehidupan yang baru. Dan ternyata kalau saya secara pribadi lebih meyakini jumlah manusia yang banyak ini sedunia itu lebih banyak yang ingkar akhirat daripada yang percaya. Ini skala apa ya, skala ingkar akhirat yang paling besar ya. Itu yang sampai pada titik tidak percaya. Saya meyakini lebih banyak yang tidak percaya daripada yang percaya akan hari akhirat. Nah, sekarang konteksnya kalau diturunkan lagi, apakah ada tidak percaya akhirat itu tingkatan yang lebih? Mungkin ada. Itu yang lupa akan akhirat. Percaya banyak dosa akhirnya lupa. Makanya kan kata Nabi apa? La yazni zani 'inda yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang berzina, maka ketika berzina dia tidak beriman sebetulnya. Artinya tidak beriman di sini bukan berarti dia kafir, bukan. Imannya sampai pada titik terendah hingga lupa akan adanya akhirat. La yasrik sarik inda yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada pencuri ketika mencuri dia dalam kondisi beriman, kata Nabi itu kan. Artinya apa? Ketika mencuri dia dalam kondisi imannya terendah, bukan berarti kafir akhirat, bukan. Tapi dia dalam kondisi lupa akan adanya kehidupan akhirat. Nah, itu mungkin maksud dusta yang level lebih rendah. Tapi dusta yang level tinggi pun yang sampai tidak percaya akhirat, saya yakin kalau di jumlah antara orang yang percaya dengan yang tidak, bukan hanya yang berislam ya, tapi manusia secara umum kayaknya lebih banyak dipastikan yang tidak percaya akan akhirat. Artinya jumlah ateis itu sangat banyak sekali. Wallahu a'lam. Baik Bapak-Bapak yang Allah muliakan, kita cukupkan pembahasan kita pada pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita tutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.